Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak punten ieu abi sareng rencangan. Nah kan di sekolah abi teh karek nembe ieu nya beres rapat gitu. Nah abi teh sedihnya ngadangu keputusan di sekolah teh nya da graduation teh. Ieu senang teu aya. Atuh kameureunnya abi teh nyeri hate sareng rencangan teh. Atuh da abdi teh mau nya abdi teh mau kuliah gitu heunya leheung anu kuliah mah bisa gitu heunya di wisudana di kuliahan nya ieu mah atuh anu bade kerja piraku kuliah non gawena sabari kudu ieu non perpisahan atuh da mau kitu nya Pak abdi tos meser baju meser abdi teh tos ngaboking tukang make up Papa atuh peser baju abdi hargana juta. Ada yang marah, yaitu anak-anak yang hari ini akan merayakannya. Nah, saya sampaikan pada semua ya, anak-anakku, adik-adikku, tidak ada larangan kalian untuk di sekolahnya bikin perpisahan. Di sekolahnya bikin acara kebahagiaan, bermusik, bersastra, menari, asalkan seluruh rangkaian kegiatan itu bersumber daya dari sekolah itu sendiri. Di sekolah ada banyak anak-anak yang menjadi pemain band, banyak anak-anak yang menjadi penari sanggar, banyak anak-anak yang punya kemampuan bersastra, berdrama, banyak kok. Terus kemudian gunakan sumber daya, yang satu bikin panggung, yang satu ngedekor, yang satu lagi bagian fotografer, videografer, kemudian menjadi kenangan dan menjadi cerita pada kehidupan yang akan datang yang meninggalkan jejak digital. Nggak ada problem. Yang kita larang itu adalah kegiatan yang menimbulkan pembiayaan besar. Ke sekolahnya panggil artis, kemudian sewa gedung puluhan juta hanya untuk perpisahan. Nah itu yang kita larang. Kenapa? Di antara kita ini tidak semuanya kaya dan tidak semuanya mampu. Banyak yang orang tuanya harus pinjam sana pinjam sini menggunakan uang bunga demi kepentingan anaknya. Akhirnya apa? Sekolahnya lulus, kuliahnya nggak bisa. Sekolahnya lulus, kerjanya tidak mampu. Nah, kita kan hidup ini bukan berakhir di kelas 3. Kita ini hidup harus terus menyongsong masa depan. Itu saja ya pesan dari saya. Saya meyakini bahwa kebijakan yang saya buat pasti menimbulkan kebahagiaan dan kekecewaan, dan itu resiko seorang pemimpin. Tapi pemimpin harus mengambil kebijakan untuk kepentingan masa depan warga dan bangsanya. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, mengeluarkan kebijakan baru terkait pelaksanaan wisuda bagi siswa TK hingga SMA SMK. Beliau menilai bahwa tradisi wisuda di jenjang pendidikan tersebut seringkali tidak relevan dan membebani orang tua dengan biaya tambahan seperti pembelian pakaian wisuda, jasa rias, album kenangan, dan konsumsi acara. Kebijakan ini mendapatkan dukungan dari sebagian besar masyarakat, terutama para orang tua siswa yang merasa terbantu dengan pengurangan beban biaya tersebut. Namun, terdapat juga siswa yang menyampaikan protes karena merasa momen wisuda adalah kesempatan istimewa, terutama bagi mereka yang tidak berencana melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Balikan wisuda hanya untuk yang lulus kuliah. TK, SD, SMP, SMA tidak perlu wisuda. Demikianlah narasi yang kini beredar di sosial media dan beragam komentar menanggapi. Ada pro, ada kontra, dan itu biasa. Sepanjang yang saya datangi di TK dan SD saat kelulusan, lebih banyak sepertinya sih pentas seni. Ada baca puisi, drama, mendongeng, termasuk ada acara wisuda yang diselipkan. Pemberian nama perpisahan itu bermacam-macam. Ada yang kasih nama wisuda, penamatan, akhirus sana. Saya sendiri masih terkenang saat kelulusan banyak orang tua yang menitikkan air mata terharu melihat perkembangan anaknya. Jadi boleh saja berpendapat wisuda anak TK sampai dengan SMA tidak diperlukan. Tapi jangan hanya menganggap perguruan tinggi saja yang bisa merayakan kelulusan, lalu lupa kalau tidak semua anak bisa melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi. Karena semua jenjang adalah proses mengharukan.
Dan boleh saja berpendapat wisuda TK, SD, SMP, dan SMA tetap perlu. Tapi buatlah acara sekreatif mungkin dan soal biaya agar tidak memberatkan sebagian banyak orang tua. Yuk ikut berpendapat. Saya kan melarang di sekolah itu bikin kegiatan wisuda. Karena wisuda itu menurut saya cocoknya S1, Pak. Atau diploma 3 gitu loh. Ini TK di wisuda, SD wisuda, SMP wisuda. Nah, ujung wisuda ini kan biaya lagi, ribut lagi gitu loh. Bisa nggak di sekolah itu kelulusannya misalnya ya di sekolah aja diselenggarakan seperti zaman dulu kita pernah sekolah tuh, Pak. Iya Pak. Kelulusan dibikin di sekolah, bila perlu nanti pemerintah provinsi membangun ruang pertunjukan di setiap sekolah. Siap, Pak. Alhamdulillah. Yang kapasitasnya misalnya 1.000 orang, 1.500 orang, nggak ada masalah. Nanti kita secara bertahap kita bangunkan sehingga kegiatan-kegiatan sekolah itu bisa dilaksanakan di sekolah bisa lihat film yang berkualitas, di sekolah bisa bikin pertunjukan tari, musik dan sejenisnya. Ini ke depan. Nah, dalam jangka pendek sekarang itu apa sih yang menjadi keriuhan di sekolah-sekolah? Anak-anak kok saya ini tidak bisa foto angkatan, saya tidak bisa perpisahan, saya tidak bisa wisudaan, terus apa lagi tuh satu lagi? Ya, jadi album kenangan, Pak, itu mahal juga. Kami para kepala sekolah, para guru udah menyarankan yang tadinya barang cetakan ganti saja sama digital. Itu antara 250 kan sampai 450.000, Pak, satu anaknya itu, Pak, album kenangan itu. Itu jadi anak-anak teh punya album kenangan. Ya, foto kenangan itu album foto. Jadi sebaiknya tidak dilarang albumnya, tapi dialihkan ke elektronik aja, disimpan di Google Drive, tidak berupa cetakan, kan murah, Pak. Oh, itu saya menyimpan seluruh kenangan Nihiang itu justru di akun saya di Google Drive, tidak di album karena albumnya sok leungit. Ya, dan rusuh, Pak. Itu yang diributin itu album kenangan itu. Oh, itu saya baru tahu, Pak. Terus itu kalau kegiatan ya itu mahal ya album kenangan itu? Ya, dari 150 sampai 450 rata-rata anak itu, Pak. Per anak? Iya, per perusahaan, karena tebel mereka kan, per kelas ada, nanti satu angkatan ada gitu, ada guru, ada kepala sekolah diminta sambutan, difoto, guru-guru foto bersama. Oh, jadi itunya sudah setiap bagus, anaknya punya album. Tinggal digitalisasi saja dari cetak ke digital itu kan, ya. Menurut saya, Pak. Setiap anaknya punya album kenangan dalam bentuk setiap anak punya album kenangan dalam bentuk cetakan, harganya 150 sampai 400.000. Ya ripuh atuh mahal. Dan yang ngelola mereka, Pak. Sekolah nggak ikut-ikutan, guru nggak ikutan, kepala sekolah nggak ikutan, komite pun nggak ikut-ikutan. Itu dari mereka, oleh mereka, untuk mereka gitu. Oke, jadi ini anak-anak berinisiatif bikin album kenangan, harganya 150 sampai 400.000 per orang, yang sebenarnya bisa disimpan dalam gitu simpanan digital. 25.000 cukup, 20.000 kan mereka uang jajan mereka kalau digital. Terus yang kedua itu kan kalau perpisahan, pernah saya mau diundang ke acara perpisahan hiburan. Kok hiburannya dari luar sekarang, Pak ya? Iya, kadang-kadang sekolah di kota kan mengundang artis itu, Pak, dari 40 juta sampai 80 juta. Mereka iuran, sekolah nggak ikut-ikutan, tapi serba salah gitu kan. Oh, jadi sekolah mengundang artis. Selain mereka tampil, kreasi seni, juga mereka puncaknya mengundang artis biasanya. Itu yang menjadi keluhan, dan termasuk orang tua datang juga ke sekolah, Pak, marah-marah gitu kan. Disangkanya kita yang koordinir, boro-boro, Pak. Oh, di sekolah itu sampai ngundang artis, ya Allah. Oke, jadi sekarang anak-anak itu sama gurunya patuh nggak sih? Ya, itu makin menurun tingkat kepatuhan. Biasanya kan orang tua udah mengandalkan gurunya, sekarang ke guru juga kepatuhannya makin tahun makin sini, Pak. Saya kan jadi guru dari tahun 88 itu, perbedaannya jauh sekali, Pak. Sekarang 2025. Oke, jadi nanti di penerimaan siswa baru
itu akan ada surat pernyataan dari orang tua bahwa dia tidak akan melakukan tuntutan apapun pada sekolah manakala sekolah mengambil tindakan-tindakan yang super tegas terhadap siswa yang tidak mematuhi aturan pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional. Dan kami nyiapin para pengacara Pak untuk sekolah-sekolah Pak. Saya nyiapin pengacara untuk para sekolah apabila ada kriminalisasi. Dan ini yang selalu diributkan. Saya baru tahu dikira oleh saya yang disebut dengan kok sekarang nggak boleh bikin foto, bikin foto kenangan. Saya bilang di foto mah tinggal di foto aja. Oh ternyata foto kenangan itu adalah buku yang harganya sangat mahal. Iya. Oke, terima kasih Bapak. Selamat memimpin sekolah. Seluruh kepala sekolah di Jawa Barat, selama Anda melakukan tindakan yang sesuai dengan ketentuan, jangan khawatir. Dan jangan khawatir menghadapi orang tua dan siswa yang melakukan gugatan terhadap para kepala sekolah, para guru akibat tindakan gurunya demi kepentingan pendidikan. Kami Gubernur Jawa Barat akan melindungi, akan membiayai sekolah-sekolah. Berdasarkan surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang bernomor 6616-PW-01-Sekre yang dikeluarkan pada tanggal 24 Februari 2025. Ini nih. Yang pertama, perpisahan wisuda dilakukan di sekolah dengan memanfaatkan fasilitas yang ada untuk menghindari biaya yang tidak diperlukan. Yang kedua, kegiatan harus bersifat sederhana, menekankan keakraban, kebersamaan, apresiasi terhadap peserta didik. Yang ketiga, ini yang penting, dilarang ada pungutan biaya dalam bentuk apapun untuk membiayai acara perpisahan. Yang keempat, sekolah wajib mengawasi peserta didik. Setelah pengumuman, jangan sampai ada kegiatan-kegiatan yang melanggar ketertiban. Yang kelima nih, catat, ASN yang tidak menjalankan kebijakan ini akan dikenakan sanksi disiplin sesuai aturan yang berlaku. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Deddy Mulyadi menegaskan bahwa beliau tidak melarang acara perpisahan, namun mengimbau agar perpisahan dilaksanakan secara sederhana dan tidak membebani orang tua siswa. Beliau menganjurkan agar acara perpisahan diisi dengan penampilan kreativitas siswa seperti musik, drama, dan kegiatan lainnya yang menonjolkan bakat serta potensi peserta didik. Kebijakan ini juga mendapatkan dukungan dari kalangan guru yang merasa bahwa makna perpisahan selama ini telah bergeser menjadi seremonial yang berlebihan. Seringkali, waktu untuk penampilan siswa terkurangi akibat banyaknya acara seremonial yang dianggap kurang penting. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan esensi perpisahan dapat kembali pada tujuan utamanya, yaitu memberikan ruang bagi siswa untuk mengekspresikan kreativitas dan kebersamaan tanpa membebani pihak manapun. Lagi heboh, banyak pemerintah daerah mengeluarkan surat edaran mengenai larangan untuk melakukan kegiatan perpisahan dengan menyewa gedung hotel atau gedung pertemuan. Kalau untuk sekolah negeri barangkali memang banyak sekali kendala, yaitu para orang tua tidak setuju jika anaknya mengeluarkan uang sekian ratus ribu untuk mengadakan acara perpisahan di gedung. Dan pemerintah daerah banyak menyarankan acara perpisahan cukup di sekolah saja. Yaitu kembali ke sekolah, kembali kesepakatan orang tua, kembali diskusinya dengan siswa. Kalau di swasta, kalaupun mereka akan menyewa gedung, itu memang orang tua juga akan kembali dirapatkan. Dan apabila salah satu anak ataupun beberapa anak yang tidak sanggup membayar, biasanya para orang tua melalui paguyuban, komite, segala macam, itu akan mencarikan solusi. Kalau di negeri aku tidak tahu. Jadi serba salah. Di satu sisi para siswa ingin sekali mengabadikan momen mereka sekali seumur hidup tersebut. Dan di satu sisi, banyak juga para orang tua yang merasa dibebankan. Karena tidak semua perekonomian siswa itu sama dan stabil. Bagaimana di sekolah kalian? Apakah perpisahannya cukup di sekolah atau menyewa gedung? Wilujeng enjing, assalamualaikum, sampurasun warga Jawa Barat. Berbagai hal, walaupun jaraknya jauh, saya masih bisa menangani berbagai kesulitan yang terjadi, musibah dan sejenisnya. Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat, tentram, bahagia dan rezekinya dilancarkan. Saya sampaikan bagi siswa-siswa yang mengalami problem karena
seleksi nasional berdasarkan prestasinya itu mengalami hambatan disebabkan oleh kelalaian sekolah. Saya sudah berkomunikasi dengan Menteri Pendidikan Tinggi dan sudah berkirim surat tentang sekolah-sekolah yang siswanya tidak masuk dalam daftar yang sudah ditetapkan karena proses pendataan di sekolahnya mengalami keterlambatan. Dan kami sudah berkirim surat langsung berikut nama-nama siswanya yang mengalami keterlambatan. Semoga mendapat pertimbangan karena ini bukan kelalaian siswa tetapi kelalaian sekolah. Yang keduanya, kami membaca ya berbagai postingan di media sosial ada yang aneh-aneh, bahwa ada larangan untuk berselfie, ada larangan untuk foto di sesama angkatan, ada larangan untuk melakukan perpisahan. Saya tegaskan kembali ya, yang kami larang itu adalah kegiatan-kegiatan studi tour, kunjungan ilmiah, studi industri, kunjungan industri, apapun namanya, yang di dalamnya melakukan pembebanan pada orang tua siswa, yang pada akhirnya banyak orang tua siswa yang orang tuanya tidak dalam posisi punya kemampuan keuangan, harus ngutang ke sana kemari yang berakibat pada beban ekonomi hidupnya semakin berat. Yang keduanya, jaminan keselamatan terhadap siswa seperti terjadi pada waktu kecelakaan SMK di Depok yang mengakibatkan meninggalnya jumlah orang yang sangat banyak. Itu adalah pelajaran penting bagi kita semua untuk tidak mengulangi peristiwa yang sama. Adapun kegiatan di sekolah, kenaikan kelas, kemudian perpisahan, itu bisa dilaksanakan oleh siswa melalui kreativitas yang dibangunnya. Kan di sekolah ada organisasi OSIS dan sejenisnya yang bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan intra di sekolah untuk membangun kenangan-kenangan indah bersama sesama angkatannya. Dan tidak mesti dengan biaya yang besar. Mereka bisa secara bersama-sama mengkoleksi iuran secara bersama di antara siswa, dipungut oleh siswa, dan tidak melibatkan sekolah sebagai institusi yang melakukan pungutan. Dan dilakukan dengan batas-batas kewajaran, menampilkan berbagai karya kreativitas seni di sekolah. Ada musik, ada tari, ada sastra, dan berbagai hal yang bisa dilakukan. Untuk itu tidak mesti mendramatisir sebuah persoalan menjadi drama-drama yang menjadi aneh-aneh. Karena tujuan pendidikan nasional adalah menciptakan manusia Indonesia seutuhnya, yang cager, bager, bener, pinter, singer. Dan tantangan terberat kita itu bukan pada saat ini kenaikan kelas atau kelulusan. Tantangan terberat kita adalah ke depan kita mau apa, dan apa karya-karya yang akan kita lakukan. Bagi siswa-siswa yang masih muda, kami memahami emosi yang dimilikinya. Tetapi kelak setelah usianya 25, 30, sudah berkeluarga, kemudian mencari pekerjaan susah, nanti akan merasakan betapa beratnya menjalani hidup dan betapa diri kita harus menata diri sejak dini menjadi manusia-manusia yang berkualitas, bukan manusia-manusia yang cengeng, yang senang akan pesta, menghambur-hamburkan uang orang tua untuk kesenangan pribadi, sedangkan orang tuanya mengalami derita. Tugas saya sebagai gubernur adalah membangun kualitas anak-anak Jawa Barat ke depan agar menjadi anak-anak yang tangguh, cerdas, dan mampu bersaing dengan provinsi-provinsi lain, bahkan bangsa-bangsa lain.